Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pada hari Senin bertepatan dengan libur peringatan Hari Kelahiran Pancasila, penyekatan kendaraan dari luar Jakarta tetap dilakukan petugas di perbatasan Bekasi dan Jakarta. Hasilnya puluhan pengendara yang menggunakan kendaraan berplat nomor luar Jakarta dipaksa putar balik karena tidak memiliki surat izin keluar masuk. Senin pagi, para pengendara yang mengemudikan kendaraan berplat nomor luar Jakarta diberhentikan petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, dan TNI di checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Sebanyak 20 pengendara motor dan 4 pengendara mobil dipaksa putar balik karena tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta atau SIKM. Tidak hanya dipaksa putar balik, para petugas juga melakukan pendataan kepada para pengendara yang melanggar agar tidak nekat memasuki kota Jakarta kembali. Operasi penyekatan tetap dilakukan karena masih diberlakukan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Ya, sampai saat ini tadi yang sudah kita putar balik kendaraan roda 2 ada 20, kendaraan roda 4 ada 5. Hendaknya seluruh warga masyarakat mematuhi ketentuan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya ya. Belum ada keputusan resmi apakah Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan PSBB tahap keempat dan mulai menerapkan tatanan baru di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan 4 syarat yang menjadi pertimbangan apakah PSBB DKI akan dilanjutkan atau selesai di tahap ketiga. Adapun 4 syarat utama untuk menentukan status PSBB DKI Jakarta adalah menurunnya tingkat penularan yakni di bawah angka 1%, menurunnya kurva jumlah pasien, kesiapan SDM dari tenaga medis, hingga kesiapan obat, alat tes kesehatan di DKI Jakarta. Sistem manajemen termasuk pengawasan dan titik-titiknya semua kami atur, jamnya kami atur, kendaraannya kami atur, unit kegiatan kami atur, jumlah pengunjung, jumlah peserta dan semuanya sudah kami atur. Mudah-mudahan nanti apabila kita memulai pada tanggal 5 insya Allah ya siap. Dan yang paling penting sebenarnya kesiapan daripada warga sendiri ya. Kami harapkan warga terus ada di rumah. Riza Patria menyebutkan Pemprov DKI Jakarta masih akan mengadakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan PSBB DKI Jakarta tahap ketiga. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, dari informasi tadi pemirsa bisa kita lihat bahwa surat izin keluar masuk atau SIKM ini menjadi salah satu syarat yang penting untuk keluar masuk ibu kota. Proses pengajuannya yang cukup rumit ini menuai kritik dan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perubahan demi kemudahan proses pengajuan. Berikut langkah-langkahnya. Permohonan pengajuan surat izin keluar masuk Jakarta dapat dilakukan secara daring atau melalui email. Pertama-tama, warga Jabodetabek atau warga domisili non-Jabodetabek harus mengunduh rangkaian berkas yang diperlukan sesuai domisili di laman corona.jakarta.go.id. Setelah diunduh, Anda perlu mengisi data formulir pengajuan dan berkas persyaratan secara lengkap. Lalu, Anda tinggal mengirimkan seluruh persyaratan tersebut ke alamat email sikm@jakarta.go.id. Setelah dikirim, Anda tinggal menunggu email balasan dari Jak Evo mengenai status pengajuan SIKM Anda. Semakin mudahnya pengajuan SIKM membuka celah adanya pemalsuan berkas persyaratan. Untuk memitigasi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan petugas selalu melakukan protokol pemeriksaan di setiap titik penyekatan. Jadi seluruh petugas di lapangan itu sudah dilengkapi dengan QR scanner. Jadi artinya di handphone mereka itu sudah ada QR scanner yang tujuannya adalah untuk membaca barcode yang ada di dalam SIKM. Sebenarnya dalam secara visual pun sangat mudah kita lakukan identifikasi karena di dalam SIKM itu ada foto diri yang bersangkutan. Kebijakan mengenai SIKM tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2002 tentang pembatasan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta. Hingga Rabu 27 Mei, sudah 259.813 pemohon yang mengajukan SIKM. Dari jumlah tersebut, hanya 6.622 permohonan yang diterima. Priscila Dauhan, Fajar Ahmad, Jakarta.
Ya, berbagai cara dilakukan tenaga medis untuk membuat nyaman para pasien di tengah pandemi. Salah satunya dokter yang mengenakan kostum superhero. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Update.